Oke, terima kasih. Eh, Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan sedikit ya mengenai artikel yang kemarin saya eh, tulis, itu tentang saat amplifikasi IC 716 suplemen 3 dan SNI gempa. Ya, mungkin ada beberapa yang bertanya kepada saya mengenai alasan kenapa IC 716 melakukan update ini ya, yang bisa meningkatkan base bahkan sampai 1,8 kalinya dibandingin sebelumnya di ICE 710. Bagi yang belum baca, mungkin bisa baca uh, artikel ini. Minggu lalu saya update, termasuk artikel yang dulu saya pernah bikin tahun 2016 ya, tentang perubahannya, terutama saat amplifikasinya. Uh, saya nggak nyiapin banyak hal, saya akan menjelaskan mengenai reasonnya, itu dari penjelasan dari Kisser. Sorry, kelewatan. Ya, Kisser di presentasinya beberapa bulan lalu di NEHRP seminar. Jadi mungkin backgroundnya dulu, kenapa saat amplification factor itu sangat penting, itu dulu di 1985 di Mexico City, gempa, itu terjadi gempa besar di Mexico City, di dekat Mexico City, di Mexico City ini ya, ibu kotanya, nah di lokasi gempanya di sini ya. Di mana saat gempa terjadi itu justru yang banyak kolaps itu bangunan di lantai 6 sampai 15 story, which is bangunan tinggi gitu. Ini contohnya. Nah, waktu dilihat di plot gerak motion dari gempa tersebut terhadap desain spektra, itu terlihat ya bahwa peak ground motionnya itu justru terjadi di periode sangat tinggi itu ya, 2 detiknya. Di 2 detik dia sangat tinggi sekali, bisa sampai 1 G gitu. Nah, itu yang membuat teramplifikasi signifikan untuk bangunan-bangunan tinggi, terutama periodenya di dekat 2 detik gitu. Ya. Nah, oleh karenanya saat amplification factor buat desain respon spektrum itu sangat-sangat penting. Nah, dulu waktu 705 atau bahkan sebelumnya, itu respon spektrum kita itu didesain dengan 2 periode getar, yaitu 0,2 second sama 1 second. Itu untuk menggambarkan bangunan rendah dan bangunan tinggi. Nah, ya, such specific multi period response spectrum. Jadi dari hasil analisis such specific itu kalau dibandingkan dengan 2 period response spectrum itu hasilnya desain earthquake-nya itu dari simplifikasi respon spektrum terlihat lebih konservatif, which is good gitu kan. Nah, tapi sayangnya dulu tahun 705 ini analisis studi ini dilakukan untuk site class C gitu. Site class bangun tanah tipe keras, sangat keras gitu. Karena di Amerika sana saya Nah, ini di Amerika sana itu ternyata tanahnya itu dominan banyak kan, kalau nggak side class C, side class CD gitu ya. Ada sebagian juga 30% side class D gitu, nggak ada tanah lunak gitu di sana. Ya, jadi waktu itu di develop ya di side class C ini gitu untuk periode respon spektrumnya tadi. Ya, tapi ternyata di tahun 2015 itu Kisser melakukan studi buat melakukan update faktor FANFV-nya ini. Gitu. Waktu dia melakukan studi, ternyata terlihat bahwa kurva respon spektrum 2 periode ini nggak konservatif untuk side class D dan E gitu. Kenapa? Karena multi period respon spektrumnya ini selain peaknya itu berubah, dia itu peaknya juga bergeser gitu ya. Di tanahnya semakin shock, itu peaknya itu bergeser ke kanan. Nah, kalian bisa bayangkan kalau kurva merahnya ini peaknya bergeser ke kanan, pasti periode getar tinggi jadi nggak konservatif lagi gitu. Nah, saya mau jelasin dulu tentang apa yang dimaksud 2 period dan multi period ini ya. Jadi seismologis itu waktu melakukan studi untuk respons untuk menentukan time history di bedrock,
kita pakai probabilistic hazard analysis atau deterministic hazard analysis, itu sebelum dia melakukan one dimension site specific analysis buat dapat percepatan di permukaan, itu dia harus scale dulu ground motionnya ke periode tertentu gitu ya, biasanya 0,2 dan 1 detik gitu kan. Habis itu baru dianalisis one dimension di peak permukaannya gitu. Nah, yang benarnya kan di multi period, di period yang banyak gitu ya. Itu maksudnya kenapa ada periode-periode terjadi scale faktor kurva fit di bedrocknya sebelum dia lakukan dimension site specific analysis gitu. Nah, ini ada dua problem di ICE 710 itu dikasih tahu oleh Kieser di sini. For softer site, in particular, those where seismic hazard is governed by large magnitude earthquake. Jadi kalau misalnya gaya magnitude gempanya besar dan tanahnya lunak, frequency content on ground motion spectrum shape is not accurate characteristic by short two period design response spectrum and site coefficient ya. Jadi frekuensi konten peak ya, terutama peak acceleration-nya itu nggak bisa tuh ternyata, nggak akurat kalau cuma ditentukan dari dua periode yang metode yang selama ini kita pahami ya. Mungkin kalau kalian sering bikin respons spektrum itu kalian tahu ya, kalau misalnya peak-nya ini, SDS-nya ini biasanya selalu di bawah 1 second ya, paling besar 1 second ya. Which is kayaknya nggak menggambarkan realitasnya. Kalau tanahnya very soft itu sebenarnya peaknya bisa lebih dari 1 second gitu. Contohnya ini, ya kan? Ini kan kelihatan kalau peak acceleration itu justru di 2 second gitu kan, buat tanah lunak. Ya sebenarnya udah ada wanti-wantinya dari dulu kalau American Code itu jangan langsung dipakai aja gitu kan, karena tanahnya emang beda gitu kan. Kalau misalnya tanah kalian itu ada di dominan soft clay gitu kan, atau tanah lunak, itu sebenarnya kurang tepat gitu. Nah ini baru dieksplor lebih lanjut di tahun 2015 ini gitu. Ini contoh kasusnya, jadi Kieser ngasih contoh ini ada beberapa curve ini untuk gempa magnitude 7 di jaraknya 6,8 km site class C ya. Ini buat site class C ya dulu. Nah ini ada kurva warna merah. Warna kurva merah ini MCR multi period response spectrum site class BC. Jadi tanah sangat keras ya dan keras ya. Ini untuk menggambarkan periode respons spektrum di bedrock. Ya, yang warna merah ini untuk menggambarkan respons spektrum di bedrock. Dari bedrock itu kan dilakukan one dimension analysis buat dapat di permukaan. Ya. Kalau di permukaannya kita coba tes sama Kieser ini di site class C gitu kan. Dapatlah kurva yang warna biru ini. Jadi peaknya naik sama karena dia softer side peak periodenya geser dong ke kanan kan. Jadi di antara 0,2 dan 0,3 second gitu. Tapi kan ini MCIR ya, yang biru ini MCIR. Jadi harus dikalikan 2/3 buat dapat desain multi period response spectrumnya. Nah ini dapatlah ini desain multi period response spectrum dari site specific analysis. Lalu kita coba cek bandingkan dengan ICE 716 gitu kan. Ini ICE 716 response spectrum. Nah terlihat bahwa untuk site class C ya, itu warna hijaunya ini konservatif ya, untuk periode tinggi lebih dari 1 second justru sangat bagus gitu kan, which is good lah. Artinya DLF desain spektrum yang biasa kita desain respons spektrum di ICE 716 ini udah menggambarkan update di FA/FV-nya ya. Nah itu bagus gitu kan untuk site class C ya, sesuai dengan teorinya dulu waktu dipakai. Nah ini mirip kayak teorinya dulu gitu. Karena memang dulu di developnya buat site class C dan CD sebenarnya. Nah, langsung kita coba cek untuk saat gempanya sama M7 earthquake ground motion dan respons jaraknya 6,8 mirip dengan yang sebelumnya, tapi site class-nya D gitu ya. Jadi kurva di bedrocknya sama, BC juga sama, ini sama dengan yang di atas di bawah 1,6 ya kan. Nah ini kurvanya kan dilakukan site specific analysis, dapat nih kurva di permukaannya buat site class D ya. Ini naik
jadi 1,8 dan naik lagi nih peaknya ya di periode sekitar di atas 0,35an sekitar, lebih tinggi ya dibandingin sebelumnya ya, di atas 0,25an sebelumnya di saat kelas C. Terus diplot lah, ini 2/3-nya, ini dapat 2/3-nya. Nah ini ICE 716 respon spektrum diplot lah, terlihat ya bahwa nggak semuanya konservatif gitu. Jadi ini terlihat bahwa di bawah TS, periode getar di bawah TS di sebelah sini warna merah ini nggak konservatif, ini cukup konservatif, dan ini periode getar di periode panjang juga nggak konservatif gitu kan. Ini buat saat kelas D gitu. Nah ini yang jadi akhirnya Kisser propose ada penalti yang 1,5 itu tadi yang di artikel saya jelaskan ya, biar untuk menghilangkan konservatifnya ini. Tapi untuk periode di bawah TS gitu kan, ini masih konservatif juga sebenarnya, masih unkonservatif juga sebenarnya gitu. Terus dicek dengan saat kelas I ya, saat kelas I terlihat peak periodenya itu geser lagi ya, sekarang ada di 2, 3, 4, 5, ada di 0,5 second ya kan. Terus terlihat dengan respon spektrum jauh nggak konservatif ya. Ini jauh nggak konservatif, ini buat gempa sama. Nah sekarang dicoba studi gimana kalau gempanya dinaikin gitu ya, jadi M7 berubah jadi M8 gitu, atau representatif di SS-nya, SSS1 naik lagi. Nah ini jadi jauh lebih nggak konservatif, ini terlihat ya. Bahkan contoh misalnya kalian punya struktur di periode 3 detik ya, 1, 2, 3an di sini kan. Kalau kalian pakai ICE 716 itu kalian bisa dapat ground acceleration di sekitar 0,3 gitu. Padahal hasil site specific analysis itu bisa ada di angka 0,7 gitu. Which is lebih dari 2 kali lipat gitu, konservatif. Nah ini yang jadi problem gitu, yang dibicarakan. Oleh karenanya tuh periode respon spektrum ini di IC 722 nanti bakalan disupersedit, bakalan ada di multi periode respon spektrum. Nah tapi jadi kesimpulannya waktu itu di 716 kalau tanah softer D atau E itu sebenarnya wajib site specific analysis, kalau nggak konservatif. Yang bagus itu cuma di saat kelas C, ini doang yang bagus. Terus provide exception permit, nah jadi dia ada nggak perlu site specific analysis asal ada beberapa hal-hal yang dia bicarakan gitu kan. Makanya itulah yang membuat penalti ini membuat dia menjadi konservatif banget sampai dikali 1,5 gitu kan untuk saat kelas D ya. Dan saat kelas I untuk periode panjang wajib jadi langsung site spesifik, karena yang tadi itu 1,5 aja nggak cukup gitu kan, bisa sampai 2 kali lipat konservatif gitu ya. Mungkin terus yep, itu tadi ini data tanahnya. Jadi sebenarnya mereka itu hasil studi ini nggak begitu efek di saat kelas I, karena memang mostly tanahnya itu nggak saat kelas I gitu. Nah, tapi ke kita yang efek gitu kan. Untuk lebih detailnya kalian bisa baca artikel ini, ya tadi saya udah jelasin alasannya, sama ini artikelnya Kisser, New Site Specific Ground Motion Requirement di ICE 716 ya. Di sini dia jelaskan mengenai hal tersebut, terus dia juga jelaskan untuk beberapa studi kasus gitu. Contoh di ini satu kelas I, nah ini I, ini untuk yang penalti nomor 3, ini penalti nomor 1, terus ada satu kelas D, nah ini satu kelas D, ini satu kelas D kan, kalau dia dipakai 1,5 amplifikasi jadi makin dekat nih, makin dekat dengan hasil site specific analysis dia, walaupun memang masih tetap agak konservatif gitu ya. Nah ini kalau periode rendah juga masih sedikit di bawah konservatif, tapi ya oke lah gitu. Nah ini kalau misalnya dia pakai satu kelas C gitu kan ada penalti yang walaupun I tapi buat amplifikasi periode pendeknya dipakai yang C gitu, jadi konservatif. Tapi ini cuma untuk periode rendah, buat periode panjang nggak bisa karena sangat
nggak konservatif gitu ya pakai IC 710 716. Oke, semoga ini bisa menjelaskan gitu ya mengapa ada perubahan signifikan ini di IC 716 mengenai side amplification factor yang membuat base shear itu bisa naik sampai 1,8 kali lipatnya. Padahal di studinya Kisser, kalau misalnya tadi kalian dengerin apa yang saya informasikan, sebenarnya 1,8 aja belum cukup gitu kan. Dia bisa nggak konservatif sampai 2 kali lipatnya, terutama untuk flat kelas I, terus SS S1-nya besar dan periodenya periode panjang gitu kan. Itu jadi lebih parah lagi. Buat kalian yang mau lihat lebih detail, kalian bisa baca papernya ini, Kisser ini ya. Terus buat kalian yang mau tahu tentang di ICE 722, nah jadi ada kisahnya ya. Dulu dia lakukan studi ini di tahun 2015 dan studinya itu selesai saat hampir mau dipublikasi ICE 716. Jadi waktu dia bilang, wah ini nggak bisa lagi nih pakai dua periode respon spektrum, itu nggak sempat lagi buat diubah gitu IC 76 karena mau dipublikasikan. Akhirnya mereka bikin simple transisi ini gitu. Simple transisi ini nanti di tahun 2022 udah pakai multi periode respon spektrum. Jadi kalau multi periode respon spektrum itu kalian bisa cek di ICE Tool Hazard, itu dia ada contoh. Misalnya kalian pilih negaranya Texas, pilih respon spektrum 2022, nanti langsung dapat nih multi periode respon spektrumnya. Gak perlu ada side class lagi, kalian masuk, kalian nanti langsung dapat gitu. Jadi kurva merahnya ini langsung dapat gitu. FA sama F1 itu bakal dihilangkan di IC 722 gitu. Oke, semoga ini ngebantu menjelaskan mengenai reason dibalik kenapa ada amplifikasi gaya ini, dan thank you semua sudah mendengarkan.